Ayuhal ikhwah, terakhir, kalau tidak salah, kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Dari surah Ad-Duha, surah yang ke-39 yang terdiri dari 11 ayat, dan surah ini adalah surah Makkiyah. Sebelumnya saya mau tanya dulu, silakan angkat tangan yang bisa menjawab. Siapa yang bisa menyebutkan sebab nuzul, sebab turunnya surah Ad-Duha? Tafadhal. Karena istrinya Abu Lahab, Istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil berkata tentang kepada Nabi tentang tidak datangnya lagi wahyu disebabkan karena Allah telah marah dan meninggalkanmu. Ahsant, jazakallahu khairan. Masya Allah. Jadi ketika Ummu Jamil berkata kepada Rasulullah, ini disebabkan karena wahyu itu abta artinya terlambat turun kepada Nabi. Dan ini ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab yang disebutkan dalam surah Al-Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya akan membawa kayu bakar untuk membakar dirinya dan suaminya di dalam neraka. Bernama Ummu Jamil, dia berkata kepada Rasulullah, "Ma ra'aitu syaitanaka illa wa qad qalak." Wadda'ak ay tarakak. Saya tidak melihat sahabatmu wahai Muhammad, yang dia maksudkan adalah Jibril, ya. Syayatin juga mengandung arti teman, dekat. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka bercampur bersama dengan teman-teman mereka. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan, jazakallahu khairan, firman-Nya, "Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuk." Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, wa ma khalaq, dan tidak marah kepadamu. Ini juga menunjukkan tentang cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diziarahi oleh Jibril alaihissalam. Dan ini faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya orang yang beriman, orang yang saleh itu senang berziarah dan diziarahi oleh orang-orang saleh. Ya, makanya para sahabat sengaja terkadang mengundang Nabi untuk berziarah ke rumahnya. Misalkan di antara kisah yang masyhur yaitu ketika Ummu Sulaim mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke rumahnya, dan beliau dibuatkan makanan, ya, oleh beliau radhiyallahu anha. Makanya ketika Jibril turun kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu, setelah terlambat beliau turun kepada Rasulullah, Nabi kemudian berkata, "Mengapa baru datang wahai Jibril?" Maka turun firman Allah, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Kami tidak turun kecuali dengan perintah dari Tuhanmu. "Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui lahu ma baina aydina, di hadapan kita, wa ma khalfana, di belakang kita, wa ma baina dzalik, dan di antara keduanya, wa ma kana rabbuka nasiya, dan sungguh Tuhanmu itu tidak lupa. Ya, ini ada hikmah yang diinginkan oleh Allah. Ya, sebagai contoh hikmah ini yang sering saya sampaikan, yaitu ketika terjadi hadisatul ifk, yaitu fitnah yang keji yang melanda keluarga Rasulullah. Aisyah dituduh melakukan perbuatan selingkuh dengan sahabat Sofwan ibn Mu'attil. Wahyu terlambat turun, kurang lebih 1 bulan lebih, ya, sampai-sampai Rasulullah, para sahabat dan kota Madinah itu diguncang fitnah dan isu yang sangat dahsyat. Dan ternyata di balik itu ada hikmah yang diinginkan oleh Allah. Salah satu di antaranya adalah Allah ingin menyingkap orang-orang munafik
Karena orang munafik itu yang menampakkan keislamannya bersama dengan kaum muslimin, namun jika ada ujian maka nampak hakikat dari kemunafikan mereka. Taib. Maka turunlah firman Allah atau surah ini, wadduha wal-laili idza saja. Tapi ayolah ikhwah, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apakah semua surah atau ayat di dalam Al-Quran itu ada sebab nuzulnya? Ya, yang 114 surah, 6.666 ayat, ini juga ada khilaf di kalangan para ulama tentang jumlah ayat di dalam Al-Quran. Apakah semua ada sebab nuzulnya? Kita katakan tidak. Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya sababiyah, ada yang sifatnya ibtidaiyah. Adapun sababiyah adalah ayat-ayat atau surah yang diturunkan kepada Nabi yang memiliki sebab-sebab khusus. Ya, dan ada di kalangan para ulama kita menuliskan buku ya khusus tentang asbabun nuzul, ya, yaitu ayat-ayat dan surah yang turun ada sebabnya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan ibtidaiyah. Allah menurunkannya kepada Nabi memang untuk menjelaskan hukum-hukum syar'i atau hukum-hukum yang lain. Ya, jadi ini pembagian surah-surah di dalam Al-Quran. Ayuhal ikhwah, ada yang sifatnya sababiyah dan ada yang sifatnya ibtidaiyah. Taib. Wadduha wal-laili idza saja. Ini sudah kita jelaskan, Allah bersumpah dengan waktu duha, waktu malam. Dan banyak di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan keutamaan waktu. Karena waktu adalah kehidupan kita. Waktu adalah kehidupan kita. Masing-masing kita memiliki waktu 24 jam. Masing-masing kita tiba di waktu pagi. Tapi ada yang harinya, ya misalkan hari ini yang mengantarkannya ke surga, ada pula yang hari ini semakin mendekatkannya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, waktu kita sama, tapi ayyuhal ikhwah, ada yang memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ada yang kemudian menyia-nyiakannya. Makanya tidak ada penyesalan yang paling besar bagi orang yang beriman di hari kiamat, melainkan waktu yang ia lewatkan tanpa dia isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bersumpah dengan waktu subuh wal fajr, Allah bersumpah dengan waktu duha wal duha, Allah bersumpah dengan waktu siang wan nahari, Allah bersumpah dengan waktu malam wal laili, Allah bersumpah apa lagi? Dengan waktu malam-malam walayalin ashar. Semuanya ini menunjukkan tentang keutamaan al-waqt. Makanya ya ikhwah, jaga waktu dengan baik. Dia adalah ra'su al-mal, adalah merupakan modal utama kehidupan kita di dunia ini. Sebaiknya kita senantiasa muhasabah bagaimana selama ini kita bermuamalah atau mengisi waktu-waktu kita. Apakah mendekatkan diri kita kepada Allah atau justru semakin mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini jawaban dari sumpah wadduha wal laili idza saja. Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak pula marah kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat bagimu wahai Muhammad itu lebih baik dari dunia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala baina ayyakuna malikan rasula au ayyakuna abdan rasula, antara menjadi nabi sekaligus raja, ini pilihan dari Allah. Ya, Allah yang memberikan pilihan kepada nabinya. Mau menjadi raja sekaligus nabi, dan beliau memiliki pendahulu dari kalangan para nabi dan rasul. Siapa? Nabi Daud alaihissalam, juga anaknya Nabi Sulaiman. Wa waritha Sulaimanu Daud. Nabi Sulaiman yang mewarisi kekuasaan dari Daud alaihissalam. Ya, jadi Nabi dipersilahkan, bahkan dibentangkan untuk Rasulullah. Nabi sendiri yang pernah menyampaikan kepada para sahabat, "Arada alayya Rabbi." Tuhanku menawarkan kepadaku Batha Makkah, lembah Batha, ada tempat yang dikenal di kota Mekah
lembah yang bernama Batha untuk diisi penuh dan dijadikan emas. Arada alayya Rabbi Batha Makkah zahaban, untuk beliau. Fakultu, namun beliau berkata, la ya Rabb, tidak ya Allah, walakin ashba'u yawman wa aju'u yawman, biarkan saya lapar sehari dan kenyang sehari. Idza syabi'tu syakartuk, kalau saya kenyang saya bersyukur kepadamu. Wa idza ju'tu, jika saya lapar, tadarra'tu ilaik. Kemudian pilihan yang kedua untuk menjadi hamba sekaligus Rasul, Jibril, ketika Rasulullah diberikan tawaran itu dan Nabi melihatnya, dan ini boleh jadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, Jibril kemudian menurunkan sayapnya, isyarat agar Nabi memilih yang lebih dekat kepada ketawaduan. Akhirnya beliau memilih untuk menjadi abdan rasulah. Sebagian ulama ada yang mengatakan sengaja Nabi memilih itu karena beliau tahu bahwasanya kebanyakan umatnya nanti adalah orang yang miskin-miskin, ya, sehingga kemudian memberikan hiburan dan penguatan kepada mereka. Kalau kalian merasa susah dengan kehidupan kalian sekarang ini yang serba pas-pasan misalnya, ketahuilah orang yang paling mulia di sisi Allah juga mengalami bahkan yang lebih dahsyat dari itu. Ketika para sahabat di tahun pada saat Nabi SAW diblokade, diboikot, fi syi'bi Abi Thalib, sampai tidak ada yang bisa mereka makan, mereka mengikat batu di perut-perut mereka, ya, untuk mengganjal perutnya. Nabi mengikat 2 buah batu di perutnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya perkataan yang ditorehkan dengan tinta emas, sabda dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Umar menangis melihat Rasulullah tidur beralaskan tikar yang kasar dari pelepah kurma. Beliau mengatakan, Kaisar, ya, Kisra wa Kaisar, ya Rasulullah, mereka ini adalah pemimpin orang-orang kufar, namun mereka bergelimang dengan kemewahan, sedangkan Anda adalah Rasulullah, Anda adalah kekasih Allah, kondisinya seperti ini. Apa kata Nabi? Afi syakkin anta ya Ibn al-Khattab, apakah engkau ragu, wahai Ibn al-Khattab? Tidakkah engkau ridha biarkan mereka mendapatkan dunia dan Allah akan memberikan kepada kita akhirat? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Tuhanmu akan memberikan kepadamu wahai Muhammad sampai engkau ridha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di suatu malam membaca firman Allah, perkataannya Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam surah Ibrahim, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Ini Ibrahim mengingat umatnya. Faman tabi'ani, ya Allah, siapa yang mengikutiku dari kalangan umatku, fa innahu minni, sungguh dia termasuk golonganku. Wa man 'asani, dan siapa yang bermaksiat tidak mengikutiku, Nabi Ibrahim tidak mengatakan dia bukan golonganku, tapi beliau sayang pada umatnya dan beliau berkata, fa innaka ghafurur rahim, engkau maha pengampun dan maha penyayang ya Allah. Berikan juga mereka hidayah, ampuni dosa mereka. Beliau juga membaca firman Allah, ya, perkataannya Nabi Isa sama maknanya yang disebutkan oleh Ibrahim, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum, ya Allah, jika engkau menghukum mereka, menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, mereka juga itu hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampunkan mereka, fa innaka anta al-azizul hakim, engkau yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ketika Nabi membaca perkataan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa yang diabadikan di dalam Al-Quran yang menunjukkan kasih sayang mereka kepada umatnya, Nabi kemudian menangis.
Nabi menangis. Allah kemudian mengutus Jibril. Ya Jibril, turun, tanya Muhammad, apa yang membuat dia menangis? Dan Allah tentu Maha tahu. Ya. Ini pelajaran yang ingin disampaikan kepada kita. Ya. Allah menyuruh Jibril, Jibril turun. Wahai Muhammad, ma yubkik? Apa yang membuat engkau menangis, wahai Muhammad? Apa kata Rasulullah? Ummati ya Jibril, ummati, umatku ya Jibril. Saya teringat dengan mereka, umatku ya Jibril. Kembalilah Jibril kepada Allah, melaporkan bahwasanya Rasulullah menangis kasihan mengingat umatnya, terutama nanti di hari kemudian, karena umat beliau yang paling banyak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sampaikan kepadanya, wahai Jibril, ya, sawfa nurdika fi ummatika wa la nasu'uk. Kami akan memberikan kepadamu apa yang engkau inginkan untuk umatmu, wahai Muhammad, dan kami tidak akan, ya, membuat engkau kecewa. Allahu Akbar. Maka Allah menurunkan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Allah akan memberikan kepadamu, wahai Muhammad, sampai engkau senang, sampai engkau ridha. Oleh karenanya Aisyah pernah mengatakan, ya Rasulullah, ma ra'aitu rabbaka illa wa yusri'u ila hawak. Saya tidak melihat Allah, wahai Rasulullah, melainkan mengabulkan semua yang Anda mau. Semua yang diinginkan oleh Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini, sebagaimana kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, arja ayatin indana ahlul bait hadhil ayat. Ayat yang paling membahagiakan kami, terutama ahlul bait, adalah ayat ini. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sebagian ulama ada yang mengatakan ayat yang paling membahagiakan bagi orang-orang yang beriman adalah firman Allah yang terdapat dalam surah Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sampaikan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas agar mereka tidak berputus asa dari rahmat Allah. Sebahagian lagi ada yang mengatakan ayat yang paling membahagiakan bagi orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an yaitu firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, tapi mengampunkan dosa-dosa yang lain selain kesyirikan, sebesar apapun. Bukankah ini membahagiakan kita? Kita ini banyak dosa, betul atau tidak? Berapa banyak dosa kita? Kita tidak bisa menghitungnya saking banyaknya. Tapi Allah menegaskan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Kalau pelakunya mati dalam kesyirikan, andaikan pun dia bertaubat dari kesyirikan dan kekufurannya, Allah juga mengampuni. Namun, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun ketika seseorang meninggal dan dia masih bergelimang dosa, namun tidak mempersekutukan Allah, peluang diampuni di hari kiamat lebih besar. Allah Maha luas rahmatnya. Sebagian yang lain, ulama kita ada yang mengatakan arja ayatin fil Quran, ayat yang paling membahagiakan bagi orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran adalah jannatu adni yadkhulunaha, yaitu surga Aden, mereka akan memasukinya. Ini dalam surah Fatir. Mengapa? Karena sebelum ayat ini Allah menjelaskan thumma awrasnal kitaba alladzina astafina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Dalam surah Fatir di ayat yang ke-33. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hambanya itu orang yang beriman terbagi menjadi tiga. Faminhum zalimun li nafsi, ada orang yang beriman tapi banyak berbuat zalim. Wa minhum muqtasidun, ada yang pertengahan beriman tapi pertengahannya lebih tinggi lagi. Wa minhum sabiqun bil khairat, ada yang luar biasa, hamba Allah yang Masya Allah, yang wajib dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan, yang syubhat dia tinggalkan, ya. Dan tingkatan hamba-hamba Allah seperti ini, ada yang zalim, ya, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, dia mencampurkan antara amalan saleh dengan amalan buruk misalnya. Ada yang pertengahan, ada yang luar biasa. Namun ketiga-tiganya semuanya apa kata Allah? Jannatu adnin yadkhulunaha, semuanya masuk surga nanti. Walaupun tingkatannya dalam surga berbeda-beda, tapi masuk surga. Ya.
Makanya ulama kita mengatakan arja ayatin fil Quran. Ini ayat yang paling membahagiakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Allah, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Tidakkah Allah Subhanahu wa taala mendapatimu wahai Muhammad yatiman, yaitu dalam keadaan yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yatim. Betul atau tidak? Bapak beliau meninggal ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Kemudian ibunya pun meninggal ketika beliau masih berusia 6 tahun. Ya. Alam yajidka yatiman. Dan ulama kita mengatakan sengaja Allah dan Ja'far As-Shadiq pernah ditanya, mengapa Nabi lahir dalam keadaan yatim? Apa sebabnya? Di antara jawaban beliau, karena Allah tidak mau ada orang yang merasa sangat berjasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang ingin langsung kemudian memberikan pengawasan, memberikan tarbiyah, memberikan pengayoman kepada nabinya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau dalam keadaan yatim wahai Muhammad? Fa'awa. Namun Allah Subhanahu wa taala menundukkan hati-hati makhluknya untuk cinta kepadamu. Boleh diambil oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah meninggal diambil oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib. Dan Abu Talib ini atau Abdul Muttalib memiliki majlis khusus. Dia pemuka di tengah suku Quraisy. Majlisnya itu tempat duduknya tidak ada yang berani duduk di situ. Sampai anak-anaknya sendiri. Tapi kalau Rasulullah yang duduk di situ dibiarkan dan tidak ada yang berani menegurnya. Ya. Beliau lebih dicintai ayol ikhwah dari anak-anak mereka sendiri. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah mendapati wahai Muhammad dhallan, dalam keadaan tersesat. Fahada. Namun kesesatan yang dimaksudkan di sini ayol ikhwah bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempersekutukan Allah. Hasya wa kalla. Ini mustahil, tidak mungkin. Para nabi dan rasul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala qabla al-bi'tsah wa ba'da al-bi'tsah. Makanya di antara tafsiran ayat ini maksudnya tersesat adalah lam ya'rif tafasil syariah. Nabi belum mengetahui rincian dari syariat karena memang belum diturunkan ayat-ayat kepada beliau. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami menurunkan, mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan. Allah menurunkan wahyu dan menyebut wahyu itu sebagai apa? Ruh. Apa yang dimaksud? Al-Quran. Makanya Al-Quran ini ruh bagi kita ayuhat ikhwah. Siapa yang jauh dari Al-Quran ibaratnya bangkai yang berjalan. Na'udzubillah min dzalik. Ini ruh kehidupan kita. Inilah sumber kebahagiaan dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Al-Quran. Ya. Sampai Allah berkata kepada nabinya, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal iman ma kunta tadrimal iman walal kitab." Sebelumnya wahai Muhammad engkau tidak mengetahui apa itu al-iman, apa itu al-kitab. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Namun kami menjadikannya sebagai cahaya, nur. Allah menyebut Al-Quran sebagai cahaya, sebagai nur. Walakin ja'alnahu nuran nahdi. Dengannya kami memberi petunjuk man nasha' kepada yang kami inginkan min dari ibadina, hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Baik. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah tafasilus syariah, yaitu rincian syariat sebelum diturunkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya wa wajadaka ailan fa'aghna. Kami mendapati wahai Muhammad dalam keadaan kekurangan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ailan, dalam keadaan miskin. Ya, bahkan beliau pernah bekerja sebagai penggembala untuk mendapatkan beberapa receh, ya, untuk beliau hidup.
Dan beliau juga pernah membawa barang dagangan dari Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun fa'aghna. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kekayaan kepada Nabi, kekayaan madiyah yang sifatnya materi dan kekayaan ma'nawiyah, kekayaan di dalam hati. Adapun kekayaan materi setelah terjadi futuhat, yaitu penaklukan dan sampainya Islam ya ke berbagai negeri di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah ghanimah, rampasan perang yang merupakan halal bagi kaum muslimin. Ya, bayangkan ayyuhal ikhwah, ghanimah itu ya terkadang berupa unta, berupa ternak atau materi apa saja yang sangat banyak, tapi yang menunjukkan kekayaan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum terbenam matahari kecuali semuanya telah dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang berhak untuk mendapatkan. Ya. Bahkan ada salah seorang Arabi pernah datang kepada Nabi dan Nabi kemudian berkata kepadanya, ya, sambil memperlihatkan satu lembah yang penuh dengan unta. Ya, satu lembah yang penuh dengan unta. Arabi mengatakan, dan dia pemuka kaum yang datang ke Madinah. Dia takjub, betapa banyak ya unta ini atau ternak ini. Apa kata Nabi? Coba kau suka, kau takjub. Dia mengatakan iya. Nabi berkata, ambil semua ini untukmu. Bayangkan. Akhirnya dia pulang ke kampungnya, ke sukunya. Dia berkata kepada mereka, ya qaum aslimu fa inni ji'tukum min rajulin yu'ti ata'an la yakhshal faqr. Masuk Islam kalian semua. Saya baru saja berjumpa dengan seorang lelaki yang kalau ngasih dia tidak pernah takut jatuh miskin. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan beliau sudah pernah ayyuhal ikhwah meluruskan saf, sudah mau takbir, namun beliau mengurungkan. Beliau bergegas masuk ke rumahnya. Ya, setelah salat, ya, beliau kemudian ditanya apa yang terjadi. Beliau mengatakan, saya teringat ada sedekah yang tertinggal belum dibagikan. Ya, makanya saya bercepat-cepat dulu, itu lebih penting dulu saya selesaikan. Ya, itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang dipelajari oleh istri-istri beliau, dan itulah yang dikabarkan oleh istri-istri beliau radhiyallahu anhunna jami'a. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Baik. Fa ammal yatima, adapun anak-anak yatim, fala taqhar. Wahai Muhammad, karena engkau adalah yatim, ya, maka sebagai balasannya berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Ya. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Ya, makanya para ulama yang menasihati Qarun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik wahai Qarun sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada anak yatim. Kita dilarang untuk menghardik mereka. Fa ammal yatima fala taqhar. Apalagi sampai memakan harta milik mereka. Misalnya ada anak yatim ditinggal mati oleh orang tuanya, bapaknya dia masih kecil, tidak tahu apa-apa. Kita sebagai walinya, omnya misalnya, tidak boleh kemudian memakan harta itu dengan cara yang batil. Wala ta'kuluha israfan wa bidara. Ya, jangan kita memakan harta itu, disimpankan dengan baik. Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan jika kalian sudah melihat anak yatim ini sudah mampu mengatur dirinya sendiri dan hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum. Kasih itu harta mereka kepada mereka. Ya, ini perintah di dalam Al-Qur'an. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, dia telah memasukkan api ke dalam perutnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan di dalam Al-Qur'an kita banyak diperintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim. Tidak boleh kemudian bahkan menyakiti perasaan mereka. Coba lihat, fa ammal yatima fala taqhar. Jangan menghardik anak yatim. Ya, kecuali misalnya kalau ada anak yatim yang tinggal di rumah kita, misalnya keponakan kita, kemudian kita memarahinya untuk kemaslahatannya sama dengan anak-anak kita yang lain, bukan itu yang dimaksud. Ini untuk kebaikannya. Ya, silahkan. Sebagaimana kita bermuamalah dengan anak-anak kita yang lain. Ya, jadi tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa ammal yatima fala taqhar.
tidak memperdulikan mereka. Ya padahal di dalam Al-Quran Allah sendiri menceritakan bagaimana dua orang nabi yang mulia, Nabi Musa dan Khidir, dengan perjalanan yang panjang dari satu tempat ke tempat yang lain, dan di antara misinya adalah untuk menegakkan dinding rumah dua anak yatim yang hampir rubuh. Ya, ayyuhal ikhwah. Ini menunjukkan bagaimana Islam sangat memperhatikan tentang berbuat baik kepada anak yatim. Bahkan Nabi mengatakan, ana waqafil yatimi kahataini yaumal qiyamah. Tempat dudukku di dalam surga, atau majlisku atau tempat tinggalku dalam surga dengan pengasuh anak yatim seperti ini. Dekat sekali. Ya. Dekat sekali. Beliau memberi isyarat jari tengah dan jari telunjuk. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila, adapun peminta, fala tanhar. Jangan kau menghardik mereka. As-sa'il, peminta di sini tafsirannya ada dua. Yang pertama, peminta yang meminta, yang memang butuh. Kecuali kalau menjadikan itu sebagai pekerjaan dan dia mampu. Ini sekali-sekali diberi pelajaran juga tidak mengapa. Ya sebagaimana Umar ibn Khattab pernah di masjid ada peminta-minta yang berdiri, dia meminta kepada jamaah. Umar berkata, bawa dia ke rumahmu, kasih makan. Ya, dibawa pergi, kasih makan. Masuk waktu Isya, setelah sholat dia berdiri minta lagi. Akhirnya Umar kemudian mengambil bungkusannya dan dia buka, ternyata banyak roti di dalam, banyak makanan. Dia jadikan itu sebagai pekerjaan memang. Akhirnya Umar membawanya, dia memanggilnya, dibawa ke kandang unta, kemudian diberikan kepada unta-unta dan dia dipukul satu kali punggungnya. Akhirnya Umar mengatakan, insya Allah dia tidak meminta-minta lagi. Ya, walaupun kita juga tidak boleh, tidak perlu sampai seperti itu. Ya. Adapun hadis yang mengatakan barang siapa yang datang meminta, berilah kepadanya walaupun dia datang dengan menunggang seekor kuda. Ini hadisnya mukhtara kata Imam Ahmad, tidak sahih. Ya, tidak sahih. Jadi kita melihat saja kondisi dan keadaannya. Dan kalaupun kita ikhlas memberi, ya, kepada orang yang meminta, ayyuhal ikhwah, dan kita orang ini adalah masturul hal, kita tidak tahu kondisinya, maka berikan dia. Tidak perlu juga kita berburu sangka kepadanya. Karena kapan kita memberi kalau kita berburu sangka terus? Ya, misalnya di lampu merah atau di pinggir jalan, kita mau memberi, tiba-tiba ada lagi, paling ini mafia. Kemudian sampai di pasar ada lagi peminta-minta, ada yang organisasi sebentar jam 11 malam dijemput dia. Ya, terus kapan kita memberi kalau begitu? Orang yang masturul hal, yang kondisinya tertutup dan memang kita lihat dia butuh, kasih. Adapun selanjutnya terserah dia. Sebagaimana hadis Nabi, ada seorang kaya bersedekah sembunyi-sembunyi di waktu malam dengan harta yang banyak, ternyata jatuh satu di tangan pencuri. Keesokan harinya orang bercerita, semalam ada pencuri yang mendapatkan sedekah yang luar biasa. Orang ini kemudian berkata, semoga dengan sedekah itu dia berhenti mencuri. Keesokan harinya dia bersedekah lagi di waktu malam, jatuh di tangan pezina. Keesokan harinya dicerita lagi orang, semalam ada pezina dapat sedekah luar biasa. Dia kemudian berkata, semoga dengan sedekah itu dia bisa berhenti dari berzina. Keesokan harinya dia bersedekah lagi, ternyata jatuh di tangan orang kaya. Ya, dicerita lagi keesokan harinya dia berkata, semoga dengan sedekah itu dia bisa malu dan ikut bersedekah seperti saya. Ya, jadi niatkan karena Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang kedua, as-sa'il artinya adalah yang bertanya. As-sa'il yang bertanya. Ya, yang meminta jawaban misalnya dari masalah agama. Yang ini kata Allah Subhanahu wa taala, fala tanhar. Kecuali kalau misalnya ada penanya memang yang perlu juga untuk diberi pelajaran. Karena ada orang biasa di majelis bertanya bukan untuk tahu jawaban, tetapi satu untuk uji-uji dan tes-tes ustadz. Atau yang kedua untuk membenturkan antara jawaban ustadz yang satu dengan ustadz yang lain. Atau yang ketiga agar menjadikan majelis ilmu itu menjadi majelis ghibah. Ya, kebanyakan begitu. Ya, ayyuhal ikhwah, ada orang yang sengaja, Ustaz, apa pendapat Anda tentang Ustaz fulan? La haula wala quwwata, ini tatabbu' zallat. Ya, mencari-cari kesalahan. Kata Sulaiman At-Taimi, man tatabba' zallatil ulama, ya, qad tazandak. Barang siapa yang mencari-cari ketergelinciran dan kesalahan para ulama, sungguh dia telah zindik, ya, atau hampir jadi zindik, atau tajamma' asy-syarru fihi kullu, atau berkumpul semua keburukan pada dirinya, kata beliau, ya. Atau yang ketiga yang tidak beradab di dalam bertanya. Seperti Ar-Rabi', muridnya Imam Asy-Syafi'i, pernah bertanya kepada beliau, langsung masuk ke topik tanpa ada muqaddimah, tanpa ada dulu, ya,
langsung. Akhirnya Imam Syafi'i berkata kepadanya, ya Rabi' al-inas qabla al-isnas. Al-inas qabla al-isnas. Ini bahasa Arab yang tinggi. Apa artinya al-inas? Al-inas itu artinya istilah kita elus-elus dulu, kemudian diperah. Itu orang yang mau memerah susu dari kantung kambing atau sapi, itu tidak langsung diperah, tapi dielus-elus dulu, ya kan, baru diperah. Nah, bertanya juga seperti itu, al-inas qabla al-isnas. Kasih dulu muqaddimah yang baik-baik, baru masuk ke inti pertanyaan. Ini di antara adab yang disebutkan. Baik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, ayat yang terakhir, adapun nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Nikmat terbagi menjadi dua, nikmat diniyah, nikmat duniawiyah. Nikmat diniyah, nikmat agama. Ini tidak mengapa diceritakan. Misalnya, alhamdulillah kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ini. Ini nikmat. Tidak mengapa kita ceritakan. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Allah memberikan kita hidayah keislaman. Ini tidak mengapa diceritakan. Tapi yang sifatnya pribadi antara Anda dengan Allah tidak perlu diceritakan kepada orang. Misalkan berapa kali Anda khatam dalam sebulan misalnya. Ya, atau semalam Anda qiyamul lail. Atau misalkan ketika Anda berpuasa tidak perlu diceritakan. Atau Anda bersedekah sembunyi-sembunyi tidak perlu diceritakan. Kecuali kalau di balik itu ada niat yang baik yang hendak kita sampaikan. Misalnya untuk tasjih, memberikan motivasi kepada orang lain, boleh, tidak mengapa. Tapi al-asal yang lebih baik adalah sembunyikan amalan pribadi kita itu. Yang kedua, nikmat duniawiyah. Tidak mengapa diceritakan nikmat duniawiyah. Maksudnya di sini memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan diperlihatkan. Itu bagian dari nikmat. Tapi bukan sombong, ya, bukan congkak dan bukan angkuh. Sebagaimana ketika ada salah seorang sahabat yang masuk menjumpai Nabi, pakaiannya compang-camping, padahal dia adalah orang yang kaya. Nabi bertanya, kau tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kau belikan pakaian? Dia mengatakan, saya punya ya Rasulullah, bahkan semua jenis harta saya miliki. Apa kata Nabi? Allah senang melihat bekas nikmatnya itu kau gunakan. Ya, Allah senang. Sebagaimana saya misalnya, kalau dikasih hadiah oleh seseorang atau saya ngasih hadiah kepada orang lain, misalnya baju, masya Allah, dan dia langsung pakai di situ, ya, dia langsung pakai atau keesokan harinya, bagaimana kira-kira perasaan saya kepada orang itu? Senang atau tidak? Senang. Tapi kalau misalnya saya kasih seseorang hadiah, saya tahu ini saya beli untuk khusus untuk dia. Keesokan harinya saya lihat orang yang pakai. Dari mana kau dapat? Fulan yang kasih kak. Dia hadiahkan lagi. Walaupun dari sisi hukum tidak mengapa hadiah dihadiahkan lagi. Tapi tidak mengapa, lebih baik kalau kita minimal pakai dulu, perlihatkan kepada saudara kita untuk membahagiakannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Demikianlah ya ikhwah pembahasan kita pada malam hari ini.